senang sekali kita ketemu hari ini. Ya, kenapa ya kakak pakai topi ya? Wah, iya, tadi kakak mau naik sepeda. Mau jalan-jalan naik sepeda dekat rumah. Tapi ingat, ternyata hari ini kita harus ibadah dulu. Wah, hampir lupa. Adik-adik nggak lupa kan untuk ibadah? Iya, ya bagus. Semua udah siap mau ibadah. Sekarang kalau siap ibadah, kakak mau tes dulu. Kalau kakak bilang, Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go. Jesus, amen. Iblis, no, 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 wow. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Bagus, semuanya udah siap untuk beribadah. Wah, siapa tadi yang mama suruh ibadah masih marah-marah? Masih ngambek-ngambek? Nggak ada ya, karena hari ini Tuhan itu mau kita beribadah. Tuhan kenal nama adik-adik satu-satu. Tuhan kenal nama kakak. Nah, hari ini ayo kita puji Tuhan semua, bangkit berdiri. Kita mau bilang, dengar dia panggil nama saya. Siap puji Tuhan, bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Hebat adik-adik, luar biasa. Bagus banget. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, sekarang kita mau bilang kepada Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, tetap bangkit berdiri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
luar biasa. Senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau bilang Yesus pokok. Oke, siap ya? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Bagus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah Apa? kau akan berbuah. Pastilah kau akan Coba lihat. berbuah. Yeay. Lagi kau akan berbuah. Yeay. Amin. Adik-adik hebat. Yeay. Keren. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Kita sudah bersukacita. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sembah Tuhan dulu. Ya, yuk sekarang silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bilang ya, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, buka tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Jaga hati saya Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya hari ini. Wah, Kak Jasmir lihat. Wah, adik-adik nih udah semangat semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, wah, Kak Jasmir bawa apa nih? Wah, pasti adik-adik punya ya di rumah ya. Nah, ini adalah Alkitab. Wah, peluk-peluk Alkitabnya. Nah, sebelum Kak Jasmir sharing firman Tuhan, kita mau ingetin lagi yuk untuk yel-yelnya. Coba siapa yang masih inget di rumah? Nah, yel-yelnya, Alkitab adalah firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Wah, sekali lagi ya. Yuk, bareng-bareng. Pegang Alkitabnya. Cari dulu Alkitabnya. Kak Jasmir tunggu deh. Mana ya? Coba kalau misalnya nggak tahu atau lupa, nah bisa tanya ke papa mamanya. Pah, mana Alkitab aku? Mah, mana Alkitab aku? Ayo, udah pegang semua Alkitabnya? Oke, nah kalau adik-adik semua sudah pegang, oh masih ada yang belum ketemu ya? Ya udah deh, Kak Jasmir tunggu ya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, pasti semua adik-adik sudah pegang Alkitabnya ya. Nah, yuk ulangin bareng-bareng sama Kak Jasmir. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Yeay, hebat. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah nih masih online ya, tapi Kak Jasmir nih lihat nih, wah, bahwa adik-adik nih ibadah ya dengan memberikan yang terbaik. Kita duduk. Nah, tadi juga pasti adik-adik ikutan ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Wah, semua masih pada semangat ya. Nah, kalau semua pada semangat, nah sekarang Kak Jasmir mau sharing firman Tuhan nih. Dengerin baik-baik ya. Pasang telinganya juga. Oke? Hari ini sharing firman Tuhannya itu diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Nah, tema firman Tuhannya adalah selalu semangat beri yang terbaik. Apa tema firman Tuhan hari ini? Selalu semangat beri yang terbaik. Nah, tadi kan udah adik-adik juga sudah pegang Alkitabnya. Nah, sekarang
kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Kak Jasmine juga buka nih. Nah ya. Nah, ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau adik-adik kan juga ada nih adik-adik yang masih belajar membaca gitu ya, yang membacanya juga belum lancar. Nah, nanti bisa minta tolong gitu ya untuk papa dan mama membacakan sebetulnya apa sih isi Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, kalau dilihat dari Alkitabnya adik-adik, ini bercerita tentang Zakeus. Nah, Zakeus itu terdiri dari huruf apa aja ya? Ayo, huruf apa aja? Coba kita satu-satu ya. Huruf apa ini? Huruf Z, A, K, huruf H, E, huruf U, yang terakhir huruf S. Jadi, Kak Jasmine hari ini mau menceritakan tentang Zakeus. Nah, adik-adik, di kota Yeriko ada seorang yang kaya. Jadi banyak hartanya gitu ya. Nah, seorang yang kaya ini bernama yaitu Zakeus gitu ya. Nah, jadi Zakeus itu adalah seorang yang kaya di kota Yeriko dan juga mempunyai badan yang pendek gitu. Jadi ada badan yang tinggi, ada badan yang pendek. Nah, Zakeus itu adalah orang yang memiliki badan yang pendek. Nah, adik-adik, tetapi nih, ini dia nih yang Kak Jasmine mau kasih tahu ke adik-adik. Nah, walaupun Zakeus itu dia kaya gitu ya, tetapi sebetulnya adik-adik, Zakeus itu kan seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu dia suka nagih-nagihin pajak. Nah, Zakeus itu suka kalau nagihin pajak sih nggak apa-apa ya adik-adik gitu ya. Tapi dia nagihin pajak lebih dari yang seharusnya. Misalnya nih, seharusnya orang itu bayar Rp50.000. Tapi Zakeus itu mintanya Rp100.000. Jadi Zakeus itu seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Nggak boleh ya adik-adik kayak gitu ya. Nah, karena itu orang-orang di kota itu nggak suka sama Zakeus. Iya, makanya kita nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, karena nanti orang-orang terus teman-temannya pada nggak suka. Nah, ya kan? Nah, setelah itu, Zakeus itu kan jadi orang-orang itu nggak suka sama Zakeus ya kan. Nah, suatu hari ketika Yesus berjalan-jalan di kota Yeriko, nah kan Tuhan Yesus tuh jalan-jalan. Nah, tahu nggak sih adik-adik, di zaman itu dan sampai hari ini adik-adik, Yesus itu tuh kayak idola. Jadi adik-adik, pas suatu hari Tuhan Yesus lagi berjalan masuk ke kota Yeriko, dia berjalan terus melintasi kota itu. Wah, Zakeus tuh antusias ya. Dia, aduh saya pengen banget nih gitu ya ketemu sama Tuhan Yesus. Aduh, tapi kan tadi inget ya, Zakeus itu punya badan yang pendek. Jadi wah, gimana nih, ada banyak orang mau lihat Tuhan Yesus. Aduh, aku mana bisa kelihatan, gimana dong? Akhirnya Zakeus itu punya ide. Dia panjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di kota itu. Bayangin adik-adik. Jadi dia tuh bener-bener antusias banget untuk ketemu Tuhan Yesus. Wah, berarti wah, Tuhan Yesus tuh bener-bener jadi idola banget. Ketika Zakeus udah naik ke atas, terus langsung lihat Tuhan Yesusnya. Wah, dia lihat ada orang tuh di atas sana. Dan Tuhan Yesus bilang gitu ya, Tuhan Yesus melihat ke atas dan Tuhan Yesus berkata bahwa turun sini Zakeus. Aku akan menumpang di rumah kamu. Wow, kebayang ya adik-adik, Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus.
Tuhan Yesus kan idola banget, pasti seneng banget Zakheus. Wah, Tuhan Yesus mau main ke rumahnya Zakheus. Lalu Zakheus langsung segera turun dan dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Wah, iya mau, kayak gitu kan. Nah, pas Zakheus udah turun, Zakheus langsung bilang sama Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa aku kan udah jadi pemungut cukai yang jahat sama orang-orang karena aku menagih uangnya lebih daripada yang seharusnya. Tapi idola aku Tuhan Yesus, dia mau loh menumpang untuk makan di rumah aku, kayak gitu. Nah, akhirnya Zakheus itu memberikan setengah hartanya kepada orang yang miskin. Karena dia betul-betul begitu sukacita, begitu antusias ketika Tuhan Yesus manggil dia dan mau main ke rumah dia. Ya, adik-adik bayangin ya, bahwa begitu antusiasnya Zakheus gitu ya. Nah, Zakheus itu semangat. Dia semangat apa? Dia semangat memberikan yang terbaik. Padahal tadinya kalau kita dengar ceritanya Zakheus itu kan mengambil harta orang lain yang bukan seharusnya milik dia. Tetapi karena Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, dia langsung semangat memberikan yang terbaik untuk orang-orang lain, ya kan? Dia mau membagikan setengah hartanya kepada orang miskin, dia mau kembalikan semua uang yang dia ambil dari orang-orang, dari masyarakat di sana. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini ya adik-adik ya, kita itu ya, Kak Jasmine, terus adik-adik di rumah, kita bisa semangat memberikan yang terbaik itu karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena Tuhan Yesus itu sudah hadir di dalam setiap hati kita. Coba pegang dadanya. Ya, pegang dadanya dengan kedua tangan. Nah, coba adik-adik, Tuhan Yesus itu hadir loh adik-adik di setiap hatinya adik-adik. Jadi apapun yang dikerjakan adik-adik, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melihat gitu. Nah, jadi adik-adik ya, Kak Jasmine percaya bahwa kita itu bisa memberikan yang terbaik buat orang lain karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita lebih dulu yang terbaik, sudah memberikan nafas. Coba lihat, coba pegang hidungnya, nafas. Wah, Tuhan Yesus sudah memberikan nafas, sudah memberikan udara yang segar, sudah memberikan. Coba tengok, kalau ibadah sama papa mama ya adik-adik, coba tengok. Wah, sudah memberikan papa dan mama yang terbaik buat adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberikan semua yang terbaik buat adik-adik. Nah, jadi kita juga harus memberikan yang terbaik ya. Nah, kita memberikan yang terbaik itu adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik juga untuk orang lain, untuk papa, untuk mama, ya, untuk sekolah, seperti itu. Nah, contohnya apa sih adik-adik memberikan yang terbaik? Contohnya nih adik-adik. Nah, sekarang kan adik-adik kita masih di rumah aja ya. Pasti adik-adik juga sekolah dari rumah. Nah, adik-adik kalau kita sekolah dari rumah, kita juga nggak malas-malasan. Ingat, kita mau memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik kalau misalnya sekolah nih ya, ayo kita mandi ya, kita sarapan dulu, kita pakai seragam, lalu kita duduk dan kita mendengarkan guru kita. Ya, kalau ada tugas-tugas gitu ya yang memang harus kita kerjakan, nah kita juga mengerjakan. Kalau ada yang kita nggak ngerti bisa tanya loh sama papa, sama mama kita di rumah gitu. Kita memberikan yang terbaik untuk apa? Jadi kita pasti ya kalau kita sekolah, kita fokus, kita mendengarkan ya ibu dan bapak guru kita. Nah, itu buat kita juga bisa mendapatkan hasil yang baik, nilainya jadi bagus. Nah, sekarang Kak Jasmine mau berdoa ya buat adik-adik ya. Nah, yuk adik-adik ikutin Kak Jasmine berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Tolong aku Tuhan Yesus, supaya aku bisa antusias memberikan yang terbaik. Aku mau semangat untuk ibadah. Aku juga mau Tuhan untuk taat sama papa dan mama, sama ibu guru dan bapak guru di sekolah, sehingga aku Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan juga kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu aku berdoa dan bersyukur. Amin. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama teman kita yang satu ini. Bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami cukupnya dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang berjahat kepada kami, karena Engkaulah mengampuni kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, sekarang angkatlah kedua tangan adik-adik. Nah, kita doa berkat ya. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta perlindungan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun setiap adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.